SG di area tengah. Mereka juga memberikan hero-hero yang out of the box dan hero dengan high damage yang mereka amankan di area tengah. Benar-benar di area top lane 2 lawan 1. Lemon dalam bahaya. Lemon pakai 1-1. Yeay, Lemon pakai one-one. Albert pakai Roger. Albert pakai Roger, baik. Ion pun langsung diserang habis-habisan. Dan sekarang menghilang sudah Harley-nya, tapi Psycho tertinggal dia. Harus dibabat habis juga 1-1. Dan kalian lihat nggak sih itu berdua lompat bareng, flicker bareng? Kompak ya. Kompak bun. Iya dong. Kompak banget loh, Bu. Ya ini balik lagi sih, gak ada yang bisa kita tebak dari Arkehosi siapa yang mau pakai siapa Ya. sampai dengan menit-menit terakhir. Benar. Oh, enggak, bukan sampai menit-menit terakhir, sampai ketika mereka injak lane of down. Iya, dan sekarang kita lihat aja pertempuran masih berlanjut dan sekarang menghilang sudah Finn-nya. Aduh, sayang sekali. Ionnya langsung membalaskan keadaan walaupun tadi poin kill-nya diamankan oleh rekannya ya. Ya tapi aku udah bilang di sini Evolve SG mereka early damage-nya gede banget, jadi Arkeoris harus hati-hati dalam positioning. Berhubung marksman mereka juga ada 2 dan posisi itu menentukan prestasi. Ketika Arkeoris salah misstep dikit aja itu bisa berakhir tempat fatal. Waduh, nih Lemon juga di bagian atas masih mengumpulkan pundi-pundi gold juga. Ada Chow yang perlahan tapi pasti mulai mendekat. Tapi sekarang Lycan Force langsung dikeluarkan begitu aja. Albertnya harus mundur kembali menembakkan open fire ke bagian depan. JPL-nya pun harus mundur. Ada 3 poin weakness tadi yang tersisa tapi sudah ke reset kembali. Ya, Araki harus bisa merespon dengan sangat cepat. Apalagi Evolve SG mereka berubah game poin mereka tiba-tiba jadi 2-2-1. Araki Hoshi sekarang harus bisa berotasi, saling membantu laningnya biar nggak kalah laning. Karena kalau ketika kalah laning, antara mid game itu bakal terlatih-latih. Potato Man akan dikeluarkan, posisi dari Araki Hoshi sudah terbuka. Sendirian di area atas, yang di jungle juga kelihatan informasinya sudah masuk. Dan Fox SG bersembunyi di dalam bush. JPL dan juga Aeon bersiap-siap untuk melakukan sesuatu karena Turtle sudah hadir. Ini adalah kejutan, ini adalah bahaya. Langsung diujari dengan kartu-kartu dari Evolve SG. Jatuh dikeluarkan Turtle, masih bukan milik siapapun. Yap, itu dia. Turtle-nya masih kritis. Ternyata berhasil diambil oleh Roger ataupun Albert yang berhasil mendapatkannya. Tapi pertempuran di bagian tengah masih berlanjut dan pecah sudah. One-one yang berhasil mendapatkan 1 orang dilempar ke bagian belakang. Ini dia pertempurannya. Sedikit lagi HP tersisa di tubuh dari Pokemon. Tapi Pokemonnya masih bisa selamat. Tapi Lemonnya pun harus beragangnya di bagian tengah. JPL-nya langsung dikejar habis-habisan. Lycan Force, oh dia berubah. Dia langsung menembakkan open fire. Tapi JPL masih cukup cepat. Masih bisa selamat. Ya, flicker terakhir berhasil menyelamatkan dirinya. Sunbo semuanya dikerahkan untuk bertahan. Tapi di sisi lain, Araki Hoshi memang nggak mendapatkan poin kelima saja. Tapi injektor dikeluarkan. Potato surprise attack. Tapi sayang Psycho pun harus tumbang. 1-1, tapi itu perlawanan sangat cuan. Tapi Albertnya jangan sampai dia tumbang di sini. Kalau ditumbang, ini bakal jadi pertukaran yang sangat besar untuk Araki Hoshi. Harus kehilangan core mereka pula. Padahal awalnya itu udah cuan banget ketika Psycho yang ditukarkan oleh Potato. Benar, ini jadinya 2 untuk 1 ya. Jadi waduh, cukup. Disayangkan sementara untuk Lemon udah level 5, dia masih diserang oleh Pokemon yang menggunakan Harit. Ada poin weakness yang udah terbuka. JPL-nya maju sampai ke depan, tapi untuk R7 di bagian bawah masih santuy untuk berhadapan dengan Soul. Jadi buat teman-teman semua sekali lagi kita mengucapkan terima kasih karena 200.000 leg udah ditembusin. Ada Phantom Slap yang dikeluarkan juga Alekto kali ini. Tapi sekarang kita lihat Deadly Magic-nya sudah nancap di tubuh dari R7. R7 terpaksa turun untuk bisa mendapatkan pasifnya, tapi udah hilang. Oh, tidak bisa, ini burst damage-nya gila dari Evolve SG. Harus diperhatikan betul-betul. Araki Hoshi mulai kehilangan coach mereka di area bottom lane. Di kepet dulu sama Evolve SG. Ngambil insentif ya. Iya, ngambil insentif. Tambahan. Iya, bicara insentif dulu lah ya buat tambahan lumayan. Ada Psycho di situ bersembunyi. Luar biasa sekali buat seluruh pendukung yang ada di Indonesia nih. Waduh, kalau bisa kita tembusin, jangan berhenti untuk memberikan like kalian. Jangan lupa memberi dukungan juga. Jangan lupa memberikan salam juga. Luar biasa sekali. Seluruh komunitas yang ada di Indonesia berhadap-hadapan sekarang nih Budi. Antara Psycho dan juga JPL. Tapi tidak saling peka gitu ya. Enggak peka ya, Bun. Tetap-tetapan aja. Gak apa-apa, sabar aja, pelan-pelan. Dari keduanya juga gak mau gegabah. Mereka menunggu timing yang tepat. Tapi di sisi lain, ini Evolve SG lebih pandai untuk membaca ketika mendapatkan tackle. Di sisi lain ada injektor yang dikeluarkan. Dan Will Dragon-nya ke area main. JBL mendapatkan killing streak. Di sisi lain, dia masih bisa kabur. Selamat, Pokemon berada di frontliner. Araki Hoshi ingin membalas kematian dari Finn. Menukarkannya dengan Pokemon. Dan 1-1 trade yang dihasilkan di area top lane.
Wow, terjadi lagi peperangan. Soul di bagian bawah masih santuy. R7 pun harus balik terlebih dahulu. Dan sekarang wave-nya akan dimakan kembali oleh Soul. Ini akan menjadi sebuah keuntungan di mana dia bisa mengkikis-kikis ataupun mencicil-cicil ke arah outer turret yang dimiliki oleh RRQ Hoshi di bottom lane. Ya ini cukup bahaya sebenarnya untuk RRQ Hosian karena dari tadi Harley-nya juga cukup bebas untuk melakukan roaming ke bawah, ke atas, terlepas dari Magic-nya. Jadi mereka harus waspada gak cuma dari Benedetta sendiri, tapi dengan kehadiran dari seorang Harley. Di Agak bagian pusing sih mau nangkep yang mana, tapi sekarang Soul di area bottom lane sudah berada dengan Psycho Lemon. Dimaafin bisa kabur Foreign Eye, ngengsot ke kanan ke kiri. Bukan hero yang mudah untuk diamankan dengan cepat. Iya, sebenarnya wow, ditabrak langsung dengan adanya satu Unstoppable Force. Walaupun tadi dia udah merubah arah ataupun teleport ke arah yang berbeda, cuman masih sempat dikejar. Itu kalau sampai ternyata juga RRQ bermain objektif gaming, mendapatkan satu turret di area tengah. Satu turret yang sangat berarti tentunya untuk RRQ Hoshi memasuki jungle milik EVOS SG. Gerbangnya sudah terbuka. Yap, gerbangnya sudah terbuka, gemboknya udah langsung dibobol habis. Tapi sekarang kita lihat aja, Soul dipaksa mundur lagi. Ada one di bagian belakang yang bisa langsung memotong. Cuman untuk sekarang mereka langsung aja menghajar dari bagian depan, memaksa Soul untuk mundur di bagian belakang. Ada Ayen yang mungkin bisa lompat ke bagian depan dan memberikan daily magicnya. Bener aja belum selama kita sebutkan, tapi ternyata efek tersebut belum bisa untuk menghabiskan ke arah Vin dan juga Lemon. Dan sekarang kita lihat aja, dibabat habis. Sedikit lagi SP tersisa dari Soul, langsung aja dikeroyok rame-rame. 4 hero dari RRQ Hoshi langsung berkumpul begitu aja, tapi JPL pun harus mundur karena udah nggak kondusif lagi keadaan. Ya, dua player dari EVOS SG yang mencoba untuk bertahan di area bottom lane, dipanis oleh RRQ Hoshi, ditangkap dan gak dibiarin untuk pulang. Gak cuma mereka nggak bisa untuk mendefense turret di area bottom lane, tapi mereka harus kehilangan diri mereka. Keuntungan bagi RRQ Hoshi di menit yang ke-7 ini sangat besar, tapi walaupun networknya belum bisa mengungguli dari EVOS SG, coba dikeluarkan Pin dalam bahaya. Injektor dikeluarkan Pokemon seperti menyelamatkan Pin. Oh, Psycho berhasil menyelamatkan Pin, tapi tidak ada yang bisa mengejar Pin ke arah belakangnya. Wah, nah sekarang JPL memaksakan keadaan. Kita lihat aja udah ada yang berhasil ditendang, dan itu adalah Albert. Albert langsung masuk ke kerumunan. Sedikit lagi SP tersisa, apakah Albert bisa selamat? Tapi Albertnya nggak bisa selamat. Joheadnya pun menjadi korban. Menyisakan 3 hero aja dari RRQ Hoshi. Lemon masih mempertahankan area yang ada di bagian tengah. Setelah bermain objektif EVOS SG, kalau dari hal pick off, EVOS SG lebih diunggulkan dari hal itu. Yap. Dan RRQ Hoshi harus bisa pandai-pandai untuk menempatkan dirinya, berposisinya, jangan sampai ketangkep seperti halnya tadi. Karena itu benar-benar damage dari EVOS SG di menit kayak gini itu lagi di peak-peaknya, lagi di puncak-puncaknya. Lagi puncak, lagi adem-ademnya berarti dia puncaknya. Ya tapi pressure masih masuk sih dari Igor. Mereka gak ngejorin sama sekali. Mereka tetap pada objektif. Walau juga sekarang objektifnya, mereka mulai untuk berfokus mengamankan di landingnya dan JPL. Waduh, Alekonya ditambah kaget gitu deh. Walalalala, untungnya nggak ada yang di dalam jalur dari jalan tol yang diciptakan oleh Soul ya. Wah, selamat sudah beberapa pemain dari RRQ Hoshi. Tapi aku kira sih sedikit kewalahan sih. Di sini mereka juga dihukum mundur sampai ke dalam base mereka dan defense di area tier ketiga. Gak bisa untuk maju-maju lagi, gak bisa gegabah juga. Perhitungan yang sangat tepat menurutku juga dari RRQ Hoshi, karena mereka gak bisa memenangkan ataupun mendefense turret. Lebih baik untuk yaudah dibiarin aja. Benar. Rugi 1 asal nggak rugi banyak. Iya, nggak apa-apa rugi 1 ya. Mereka mungkin bisa menambahkan lagi ataupun mengambil keuntungan dari sisi yang berbeda. Ya, di atasnya ada Lemon lagi ngelawan Soul di area atas. Iya, Lemon Soul jadinya ya. Jiwa Soul Lemon. Jangan sampai dipanggil jiwa Lemon ada kan? Tiba-tiba keluar Lemon. Tapi ini di sini R7 sudah mengeluarkan Black Dagger Foam-nya menuju ke area tengah. Momentum juga di pop up. Keduanya sama-sama saling tahu posisinya masing-masing. Ini momen yang sangat-sangat penting untuk keduanya. Lord pertama di game yang kedua. Wah, nih JPL sendirian aja di bagian depan, jadi yang membuat perimeter yang nggak boleh dilewatin oleh pemain-pemain RRQ Hoshi. Emang bener-bener dia stay diem di situ doang, orang males lewat gitu. Ya, cara ngezoningnya EVOS ini juga pinter banget sih. Mereka nggak bikin RRQ Hoshi sibuk dengan landingnya dan usaha yang sangat cepat juga untuk mengamankan Lord. Yang pertama mereka nggak
menunggu begitu lama, bahkan nggak dapetin pick off. Nah, Wah, itu dia Bude yang langsung dilemparkan dengan adanya satu ejector yang masih bisa membuat dirinya selamat lagi ke bagian belakang. surprise dari RRQ Hoshi, defense-nya ke arah mana? Oh, surprise attack, Pokemon dalam bahaya. Pokemon hilang, tapi dari belakang juga berhasil mendapatkan stun. 2 poin kill dikantongi, tapi nggak cuma 2 karena Eon kali ini bisa Albert dan berhadapan dengan JBL. Masih sempat memberikan damage, tapi JBL kali ini yang udah mulai diudek-udek. Mau dibalaskan, mau kabur kemana? Udah nggak punya flicker. JBL coba untuk ngegojek, tapi rotation diversion nggak bisa mengejar JBL yang masih bisa selamat dan recall kembali ke base-nya. Elah, 3 orang berhasil diambil dari EVOS SG. Sebuah kejutan kembali lagi hadir dari RRQ Hoshi, di mana mereka tadi sepertinya tertekan, tapi mendadak ada teleport yang dilakukan langsung membabat habis. Tapi sekarang ada Divine Glaive. Waduh, ini daily magicnya, poker tricknya akan sangat-sangat berbahaya sekali. Waduh, itu Calamity Reaper, Holy Crystal, Divine Glaive. Ampun-ampunan sakitnya udah. Ya harus cepat-cepat bikin ini sih. Ini Athena Shield juga harus punya. Itu kita lihat aja. One ada Rose Gold Meteor mungkin adalah salah satu pilihan yang cukup baik karena ada magic resistance juga dari item tersebut yang bisa menimbulkan absorb untuk One itu sendiri. Masalahnya nggak cuma dari Harley-nya doang. Yap. Ada Harry. Pusing pala ada. Pusing pala. Udah ya, tapi ternyata ada ikan pauce. Di mana ada ikan pauce? Berarti kita akan membacakan ya pesan-pesan dari Di Clara beli roti, jangan lupa beli saus. Yuk langsung lanjut karena matchnya sudah mulai. Ayo. Yeay. Dari Kainul, cakep. Sekarang RRQ Hoshi juga masih bertahan di posisi defense mode sih. Ini kondisi dari RRQ Hoshi agak sedikit tertekan di Force HG. Mereka berhasil untuk memberikan pressure yang begitu besarnya di area jungle. Itu udah bersembunyi JPL menunggu mangsanya untuk lewat siapapun yang dekat-dekat JPL. Hati-hati ya, digejuk. Dikejuk kereten. Oh beda ya nyanyi ya. Oke, back to the game lagi. Ada Udah back dari tadi Pak Bulu. Oh iya, Kemana aja loh? iya pulang habis nyanyi. Oke. Ya dari RRQ Hoshi, kalau kita lihat dari arah minimapnya mereka sedang mempersiapkan satu buah setup untuk mendapatkan pemain-pemain dari EVOS SG. Apakah akan ada birthday party yang di planning oleh RRQ Hoshi sekarang? Yap. 5 orang ada dan juga 2 untuk split out. Apa-apa nih mereka ya, kayak udah itu yang 2 udah langsung bersembunyi, mereka langsung clear Ketahuan minion sih. aja. Tapi seperti yang ketahuan posisinya, oke. Mau pindah kemana? Enggak, ternyata sekarang Warlinya langsung menghilang dengan begitu cepat. Ada pergerakan yang sangat-sangat baik dilakukan oleh RRQ Hoshi, tapi di bagian tengah inner turretnya bisa disikat habis, di bagian bawah juga Benedettanya ya. Diam-diam split push kamu di situ. Bebas, semuanya bebas banget dari tengahnya karena dari jaga, karena tadi RRQ memang menunggu EVOS SG agar maju. Mereka udah ke base, mereka gak maju sama sekali, sadar kalau RRQ hilang semuanya. Iya. Tapi walaupun FS SG mereka kehilangan satu Harley-nya, RRQ Hoshi mereka juga kehilangan turret. Jadi ada trade yang terjadi. Benar, ada trade yang terjadi. Albert juga sekarang bersama-sama. Nih, mereka sekarang area persembunyiannya di sini. Ya, yang masuk. Yuk. Nih, Yo, yang masuk sayang anak yuk. Diversion. Diversion. Yang masuk. Ih, Iya, bagus masuk. banget sih ini strateginya. Ini. Kita lihat dari sesaat lagi. Ya. JPL. Ya. Nonton kecewa. Mereka keluar lagi. Soalnya lemon. Jiwanya Lemon ada di JPL tadi ya. Kenapa mereka keluar lagi? Soalnya kayaknya dari potensi mereka udah juga sih. Soalnya ya gimana lagi permainan dari Dui pasti bakal begitu kan. Betul. Kan, jadi jangan sampai mereka gerak yang bisa mengakibatkan kefatalan. Waduh, ini dia. Soul juga bagaimana dia masih melakukan sebuah rotasi-rotasi yang sangat-sangat mengganggu bagaimana RRQ ingin menekan gitu loh, karena ada Soul yang harus diawasin juga. Waduh, lore dikit lagi ini dia siapa yang akan mendapatkan lore yang kedua ini. Sedikit lagi ada satu pada SP lagi, tapi pertempuran masih terjadi di area luar, langsung dilompatin ke bagian depan dengan AR7. Sedikit lagi Ion akan langsung menghilang, Harley-nya udah menghilang, tapi ternyata ceweknya pun harus menyusul. Dan sekarang Isansin-nya, Potato-nya menghilang, ada Winter Tension, itu tidak akan bisa menyelamatkan Muna. Pokemonnya menghilang, yes, 3 orang menghilang dari EVOS SG dan Lord pun terbuka dengan bebas. Tapi tengok JPL dia berlari ke arah yang bisa memungkinkan dia mendapatkan sebuah keuntungan, nge-push minionnya baru di area bottom lane. Cuma di sini RRQ sudah bersiap siaga. Pin berhadapan dengan Soul, keduanya sama-sama saling sabar karena RRQ
pula efek dari Benedetta dan Belum juga punya Choi yang Winter ada. Racun ya? Aduh. Apa nggak bikin ya? Kayaknya belum ada sih. Kalau ada Belum pasti ya? udah dipakai tadi. Iya. Coba kita lihat Oh, dulu. belum jadi Winter Racun ya? Finnya belum membuat Winter Trenchant. Baiklah kalau begitu, tapi untuk sekarang kita lihat lagi, mereka udah memiliki Lord. Ini adalah satu hal yang sangat-sangat nikmat sekali ya. Iya. Nah, Nikmat sih, apalagi di sini ada Lord yang berjalan di area top lane, membuat teman-teman dari RRQC bisa nge-push laning-nya dengan baik, apalagi dia mau play di back terbesar, Seven tertangkap. Surprise attack my Evo God. Sesi bersembunyi di dalam ban, membuat RRQC tidak bisa menduga berada di mana posisi dari Evo dan melangkah kembali. Pokemon terlalu jauh teman-temannya, sangat-sangat tidak siap kali ini. RRQC masih kuat nge-push top lane-nya. waduh, ini dia hal yang udah kita tunggu-tunggu. Alekto langsung dikeluarkan begitu aja, tapi sekarang Soulnya tertinggal di bagian untungnya dia masih bisa kabur kembali, tapi JPL kembali lagi ke dalam. Namun untuk Lord masih gagal bisa menabrak ke arah Inhibitor Turret. Sedikit lagi SP tersisa di bagian tengah. Mereka udah mulai. Kita lihat aja Phantom Sledge langsung lompat ke bagian depan, tapi one-one-nya terkena efek. Untungnya ada satu Aegis yang bisa digunakan tepat waktu oleh Lemon. Baik sekali. Wow. Satu momen tadi yang sebenarnya bisa mungkin dapat RRQC, tapi kejutan yang terjadi tadi. Iya. Keculik. Itu udah nggak bisa Sevennya lagi. lagi ya. Iya. Jadi 3 lawan 5 yang ada di bagian top tower, karena otomatis tadi kan Fitnya masih ada di base ya. Dia masih belum respawn juga, dia masih jalan lagi. Jadi terlalu banyak waktu yang terbuang juga. So kita akan masuk ke lane ya, kata teman-teman, dan itu injektor yang manis banget tadi. Iya, tapi Psycho-nya harus mundur kembali ya, dikejar oleh JPL. Untungnya tidak bisa. Wow, ada boom di situ ya. Sementara R7 sepertinya udah bisa ya. Mereka udah mendapatkan tempo permainannya kembali. Mereka pun bisa mengambil posisi untuk sendiri-sendiri ya, Om Wawa ya. Jadi ya cukup aman lah untuk Kalau sementara. tadi kita ngelihat kalau Evo Sesi selalu berada di atas RRQC dari segi network, sekarang Yap. RRQC mereka udah memulai memegang kendali permainan. Networknya udah di atas Evo Sesi, walaupun di menit ini sebenarnya networknya ya nggak beda jauh ya dari segi item juga. Tapi kalau kita ngelihat RRQC juga udah mulai bergerak lebih agresif lagi, dan Winter Racun-nya udah jadi untuk Finn. Oke, ada Winter jauh lebih aman. Apalagi akan dia gunakan ya. Dan juga damage-nya udah gede banget sih. Gila, itu Full item pun. itu Aeon sakit banget, Holy Crystal. Aeon. Kalau ini defense left bisa. Itu bahaya. Meladek. Item bahaya yang digunakan loh. Jenis Iya one sih. belum ada aja tuh jenis one-nya. Ya kalau dipakai yang terakhir ya udahlah ya. Atau wow, di bagian tengah kita lihat aja ada teleport yang langsung dikeluarkan. Terkeroyok sudah, tidak bisa kemana-mana lagi. Harley-nya pun menjadi korban. One-one-nya lompat ke bagian depan. Sedikit lagi Void Weakness, tapi langsung ditabrak juga. Tapi ada Zaman Force yang langsung dikeluarkan begitu aja. Sedikit lagi cross yang udah langsung keluar. Nembakin langsung ke bagian bawah. Harley-nya menghilang. Ada Immortal yang diambil. Sedikit lagi SP tersisa, tapi Yuzong yang gak kuat untuk menahan. Dia digaruk, tapi untuk Albertnya gak kuat lagi. Psycho-nya harus mundur. Lemonnya juga. Hanya saja sekarang kita lihat terjebak di bagian dalam. Setelah Winter Trenchant-nya juga digunakan, Potato dan rekannya masih cukup kuat untuk menahan pergerakan dari RRQC. Bahaya banget. Masih mau membalaskan. Nggak mau berhenti di situ. Pemanis Lemon yang berada di area top lane ditangkap. Kali ini Psycho yang menjadi sasaran bagi Soul, dikejar terus-terusan. Psycho berhasilkan dia kabur karena sekarang Soul juga nggak mau ngasih lepas. Di saat 4 member dari RRQC tumbang, dikocek ke kanan ke kiri, dipermainkan oleh Psycho. Neymar aja digocek sama Psycho, apalagi Soul gitu ya. Tapi di sisi lain sekarang Evolve Edge mereka berfokus terhadap Waduh. objektif gaming. Gak ada member dari RRQC membuka peluang mereka untuk memenangkan game